Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Negeri Lebak Wangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten, yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Mari kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita semua baik-baik aja dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah melimpahkan nikmat-nikmatnya yang lain kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Semoga termasuk orang-orang yang senantiasa cinta dan mahabbah kepada Nabi sampai akhir hayat kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasilah para nabinya, nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian, mari kita lanjut talim kali ini dengan kajian kitab Tafsir Jalalain. Kita lanjut surat Al-An'am. Berarti surat Al-An'am ini di sini angkanya tertera surat yang ke-6 ya. Surat yang ke-6 dari Al-Qur'an. Pertama Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, terus Al-Maidah, baru Al-An'am gitu ya. Al-An'am makiyatun, termasuk surat makiyah. Kalau surat makiyah ini menceritakan tentang orang-orang Islam dengan keyakinan yang dalami oleh orang-orang musyrik di Mekah. Wahia mi'atun berapa? 100. Wa khamsun dan 5. Ausitun wasituna, berarti ayatnya ada 100 dan 5 dan 6 dan 60. 165 ya, 165. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alal dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwa alladzi khalaqakum
من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. Alhamdulillahi. Ini surat Al-An'am. Al-An'am artinya apa kira-kira? Binatang ternak. Al-An'am bisa dikatakan Al-An'am beberapa kenikmatan. Dari lafal na'amun nikmat, an'amun beberapa kenikmatan. Karena surat Al-An'am ini menerangkan hewan-hewan ternak. Karena hewan ternak ini dijadikan simbol oleh orang-orang musyrik pada saat itu, dijadikan sebagai apa? Simbol sesembahan musyrik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada beberapa hewan nanti ada pembahasan tentang hewan ternak. Karena ada yang mengatakan bahwa hewan ternak adalah apa? Ini berupa kenikmatan yang sangat besar untuk manusia. Hewan ternak ada kalanya hewan ternak yang apa? Bisa dikondisikan, lulut, bisa dikuasai, mudah dikuasai, dan itu membawa manfaat seperti kambing, sapi, kerbau, unta. Manfaatnya apa? Di samping dagingnya halal, juga bisa dipergunakan untuk alat transportasi dan lain sebagainya. Berarti menunjukkan banyak kenikmatan Allah yang dilimpahkan kepada makhluknya. Makanya diawali dengan Alhamdulillah. Ayat ini diawali dengan Alhamdulillah, menunjukkan bahwa apa? Kita harus bersyukur kepada Allah kalau Allah limpahkan nikmat kepada kita. Sebagai tanda syukur minimal lisan kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat apa? Kiriman dari Pak ini. Pak, ini Pak titipan dari Alhamdulillah. Pak, ini Pak kopinya Alhamdulillah. Ini Pak rokoknya Alhamdulillah. Wujud syukur sebagai nikmat Allah yang dituangkan kepada kita. Alhamdulillah segala puji wa alhamdulillah pujian itu al-wasfu sebagai ungkapan sifat bil jamili dengan baik, sabitin yang tetap sebagai ungkapan sifat yang baik dan tetap bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi bagi Allah, memang segala puji memang milik Allah. Kita boleh memuji tapi segala hakikatnya itu punya Allah. Apalagi Allah yang menciptakan kita patut dan harus dipuji. Siapa itu Allah? Alladzi khalaqas samawati wal ard. Dan penafsirannya wahal al muradu al i'lam bidzalikal iman. Yang dimaksud alhamdulillah ini maksudnya apa? Al-i'lamu, tafsirannya pemberitahuan bidzalika lil iman, dengan ucapan tersebut bagi orang-orang yang beriman, pemberitahuan bahwa kita sebagai orang yang beriman apabila mendapatkan nikmat tetap ucapkan kalimat syukur minimal dengan ucapan alhamdulillah.
Syukur, kalau kalimat syukur itu dibuktikan ditumpahkan dengan bentuk perbuatan. Kehadiran kita di masjid ini bagian daripada wujud syukur kita. Alhamdulillah kita dikasih sehat walafiat. Kita bisa hadir ke masjid, memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah dan lain sebagainya, termasuk kita taklim. Ini tujuannya juga apa? Memakmurkan masjid, menghidupkan masjid, menghidupkan rumah Allah. Barang siapa yang ikut meramaikan, menghidupkan, memakmurkan rumah Allah, insya Allah nanti hati kita dimakmurkan oleh Allah, ekonomi kita dimakmurkan oleh Allah. Di antaranya orang-orang yang ikut memakmurkan masjid, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir, orang yang di hatinya ada iman kepada Allah dan hari akhir. Berarti mereka orang-orang yang tidak iman kepada Allah dan hari akhir, nah itu istilahnya Pak, bagian daripada Pak, mereka jauh dari masjid. Di antara memakmurkan masjid adalah sholat jamaah. Kalau kita ada kesempatan, tidak ada uzur, tidak ada di rumah, yuk hadir di masjid setiap waktu. Karena apa? Di samping pahalanya besar, itu nanti sholat di tempat yang kita jadikan ibadah, jalan yang kita lewati untuk menuju ke tempat ibadah, itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan yang kita gunakan nanti akan jadi saksi. Sandal yang kita gunakan pakai untuk masjid, baju yang kita pakai untuk sholat jamaah, untuk talim, nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-i'lamu bidzalika lil iman. Jadi ucapan alhamdulillah itu bisa dikatakan pemberitahuan itu sebagai ungkapan iman kepada Allah. Awis sana, atau memang sengaja muji kepada Allah. Segala puji milik Allah. Emang Allah patut dipuji. Auhuma, atau pemberitahuan iman dan memang itu pujian kepada Allah. Kemudian terusnya, siapa itu Allah? Alladzi khalaqas samawati wal ard, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya patut memang langit dan bumi ini ciptaan Allah, patut kita puji bangga kepada yang menciptakan langit dan bumi. Umpamanya ada orang yang berhasil menciptakan sesuatu yang atraktif, wih bagus bener ya. Contoh aja umpamanya main bola bisa mencetak 2 gol, wih langsung dipuji, baru masukkan gol 2 gol itu dipuji sampai mati-matian. Tapi Allah yang menciptakan langit dan bumi, mereka lupa tidak memuji kepada Allah. Khassahuma, khusus keduanya, mengkhususkan keduanya bidzikri dengan sebutan. Kenapa Allah khusus? Kita memuji Allah lantaran Allah yang menciptakan langit dan bumi, itu Allah mengkhususkan yang disebut oleh Allah. Li'annahuma a'dhamul makhluqati, karena langit dan bumi ini makhluk yang paling besar, lin nadirina, untuk bisa dilihat secara nyata oleh manusia. Emang ciptaan Allah yang paling besar yang kita lihat secara kasat mata adalah yang kita diami, yaitu bumi. Yang kedua langit dan apa-apa yang ada di langit. A'dhamul makhluqati lin nadirin, makhluk yang paling besar yang bisa disaksikan oleh manusia dengan panca indera secara langsung.
Makanya kalau orang yang tafakkaru fil khalqi, ada hadis seperti itu ya. Tafakkaru fil khalqi, berpikirlah kepada apa yang sudah diciptakan Allah. Karena apa? Kita berpikir, merenung, kemudian tadabbur, kenapa Allah menciptakan langit sebesar ini, kemudian di atas langit ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada awan turun hujan. Tafakkaru fil khalqi, sehingga renungan itu, tapi semuanya itu untuk siapa? Untuk manusia. Semuanya untuk manusia. Yang Allah ciptakan di langit dan di bumi ini semuanya untuk manusia. Makhluk-makhluk yang lain Allah ciptakan semuanya untuk manusia. Tapi kitanya afala tashkurun, kalian kenapa tidak bersyukur? Wa ja'ala, dan Allah menjadikan, ayo khalaqa ad-dhulumat wan nur, Allah menjadikan gelap dan cahaya dan terang. Nah, ini menggambarkan bahwa apa? Dalam surat Yasin kemarin, dalam satu kesempatan pernah tak sampaikan, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, Allah telah menciptakan semua makhluknya ini kebanyakan azwaja, berpasangan. Ada langit, ada bumi, ada terang, ada gelap, ada laki, ada perempuan, ada siang, ada malam. Wa ja'ala dzulumati wan nur, Allah menjadikan dzulumat, kegelapan, wan nur, dan cahaya atau terang. Ada yang mengatakan dzulumat ini hal-hal yang menghantarkan manusia berbuat dosa, berbuat celaka. Dia mengatakan bahwa dzulumat ini kesesatan, kekufuran, keingkaran, kemusyrikan. Wan nur, cahaya, yang dimaksud nur adalah apa? Hidayah dari Allah. Dengan mengatakan an-nur adalah yaitu bimbingan agama dari Allah. Ai kullu dzulmatin wa nurin, kali apa? Semua kegelapan dan cahaya. Wa jam'uhuma dunahu likasiratin asbabiha. Nah, ini lafal dzulumatun itu jamak dari lafal dulamun. Tapi kenapa lafal dulmaton ini jamak? Kok nur tidak anwar? Wa ja'alad dulumati wal anwaro, tapi wan nur. Karena apa? Kegelapan, berbuat maksiat ini banyak banyak sebabnya, banyak sebabnya, banyak pengikutnya. Kemudian an-nur, orang yang berbuat baik banyak, senang, tapi apa? Untuk melakukannya berat. Hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang-orang yang berbuat baik, kemudian mereka sengaja menjemput hidayah Allah dan mereka berbuat kebaikan. Sekali lagi, bahwa Allah menciptakan segala bentuk makhluknya ini banyak yang berpasangan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardi, apa-apa yang tumbuh di bumi ini sepasang. Ada yang di bumi dipasang. Wa hadza min dalaila wahdaniyati, ini sebagai apa? Bukti sifat keesaan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kalimat alhamdulillah ayat pertama ini, ya ini untuk ayat pertama ini membahas tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat kepersaan Allah, sifat datnya Allah. Di antara datnya Allah, khalaqas samawati, Allah Maha pencipta langit dan bumi, dan pencipta makhluk yang ada di langit dan bumi semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tsummal ladzina kafaru, namun orang-orang kafir ma'aqiyami hadat dalili, dengan adanya dalil-dalil sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, bi rabbihim ya'dilun, mereka dianggap sama, alias mereka tetap menyekutukan Allah, tidak mau menyembah Allah tapi menyembah kepada selain Allah. Ayyasmuna ghairahu fil ibadah, mereka orang-orang musyrik sebelum datang Al-Quran disampaikan kepada mereka, yasmuna ghairahu fil ibadah, dia dalam ibadah bukan kepada Allah, dia serba material, serba materi. Apabila hasil usahanya itu baik, nah itu dia dia memuji terhadap hasil usahanya, hasil kerjanya. Ayat yang kedua, walladzi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala, yaitu Allah, alladzi dzat khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, min tinin, dari tanah, bi khalqi abikum, dengan menciptakan bapak kalian Adam berupa Nabi Adam, minhu dari tanah, minhu dari tin. Jadi Allah lah zat yang menciptakan kalian semua, bahwa diri kalian semua itu manusia diciptakan dari tanah. Tapi nyatanya enggak ada manusia selain Nabi Adam dibuat dari tanah. Nah, kan gitu Pak ya. Karena hidup kita ini di tanah, makan kita dari tanah, intisari dari tanah yang kita makan, kemudian jadi darah, jadi daging, kemudian jadi benih, air sperma, kemudian akhirnya ditanam, dititipkan dalam rahim seorang wanita, jadilah manusia berikutnya. Jadi intinya Allah menciptakan manusia, min tinin, menciptakan kalian semua dari tanah. Dilihat dari bi khalqi abikum, dengan penciptaannya Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Tapi tanah yang dibuat untuk menciptakan Nabi Adam bukan sembarang tanah. Bukan tanah Lebawangi, bukan tanah Tangerang. Tanah pilihan. Ada yang mengatakan bahwa setiap organ tubuh Nabi, matanya dari tanah ini, hidungnya dari tanah ini, hatinya dari tanah ini, kakinya dari tanah ini, berbagai macam tanah dikumpulkan oleh Allah. Intinya dijadikan intisarinya diambil, jadikan Nabi Adam. Setelah kalian diciptakan oleh Allah dari tanah, berbentuk wujud manusia, dikasih roh, summa qada ajala, kemudian Allah menentukan ajalnya. Walhasil setelah kalian tumbuh besar menjadi manusia hidup, kemudian nanti summa qada ajala, Allah menentukan ajalnya, usianya, umurnya, berapa tahun kalian hidup di bumi. Nah, ini ada yang mengatakan lakum tamutuna, bagi kalian tamutuna, kemudian mati, indan tihai, wa ajalum musamma, dan ajal yang sudah ditentukan. Nah, ini ingdahu di sisi Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa
ajal manusia ada dua Pak ya. Ada mengatakan ajal qada. Qada ketentuan Allah yang diberikan kepada manusia ada dua, yaitu qada yang atau ajal yang mu'allaq yang bisa berubah. Ajal atau qada yang bisa berubah. Berubahnya ajal, berubahnya usia manusia bisa berubah. Itu sesuai dengan apa? Kehendak Allah dan kemauan manusia itu sendiri. Qada mu'allaq, ajal mu'allaq itu apa? Ketentuan Allah tapi masih digantungkan dari langit, tergantung orangnya. Contoh umpamanya si Bapak Bejo umpamanya, Pak siapa? Bikin contoh umpamanya Pak Udin umpamanya ya, Pak Udin ya. Pak Udin dalam ketentuan qada Allah dia diberi umur sampai 100 tahun umpamanya. Wah, alhamdulillah. 100 tahun kalau sekarang udah kayak apa Pak ya? Tapi ada orang yang umur 96 120 tahun masih seger, masih kuat. Diberikan dalam ketentuannya diberikan umur 100 tahun dalam qada mu'allaqnya. Tapi umur 100 tahun yang ditentukan Allah itu tidak digunakan, tidak dijaga, tidak dirawat. Sakit nggak mau berobat, ya contohnya ini sakit nggak mau berobat. Ada bahaya ditantang, ya contohnya apa? Ada mobil lewat kencang, sengaja dihadang di depannya, kira-kira gimana Pak? Ya mati, ya gitu ya. Kondisi sehat naik ke lantai 10 terjun, kira-kira mati enggak? Mati ya, secara logikanya seperti itu. Nah ini istilahnya Pak, kalau dihubungkan dengan akal, contoh umpamanya lampu yang pakai minyak, lampu udah diisi pakai minyak, dinyalain, nyala. Sebetulnya kalau lampu ini nggak dimatiin tetap nyala selama minyaknya tidak habis, tetap nyala. Tapi tiba-tiba itu lampu diterjang angin kencang, kira-kira mati nggak? Ya mati. Ada angin kencang, diadangin supaya lampunya aman, selamat. Gambarannya seperti itu. Jadi qada atau ajal mu'allaq ini ajal yang masih apa? Bisa berubah. Kadang orang ini dalam ketentuan Allah kamu dikasih umur 20 tahun. Ketentuannya dikasih umur 20 tahun. Tapi kalian selalu berbuat baik, berbuat soleh, amal soleh. Akhirnya apa? Dirubah oleh Allah, umurnya dipanjangkan. Kan ada hadis, man ahabba ayyab sutolahu fi rizkihi wa yansa'a fi asarihi fal yasil rohimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, fal yasil rohimah, hendaklah menyambung tali silaturahim. Berarti silaturahim adalah bisa merubah posisi orang tersebut, ditambah umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti termasuk duduk kita dalam sosialisasi terhadap saudara-saudara kita, terhadap tetangga kita, terhadap orang-orang yang ada di selain kita belah silaturahim. Ini bagian daripada apa? Usaha Allah memanjangkan umur kita. Dalam ayat yang lain, innallaha la yughayyiru ma biqaumin
hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum kalau kaum itu tidak mau merubah dengan dirinya sendiri. Termasuk apa? Dalam hal apa? Yang ada katanya dengan ajal mu'allaq atau qada mu'allaq, termasuk hal rizki, kesehatan, kemudian jabatan umpamanya, usaha dan lain sebagainya, itu termasuk ketentuan Allah yang diberikan kepada hambanya, tapi sesuai dengan orang itu bisa menjaga sampai sejauh mana. Jadi kembali lagi, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum tersebut tidak mau merubah nasibnya itu, tidak mau memperbaikinya sendiri. Yang kedua, qada mubrom. Nah, qada mubrom ini ketentuan yang sudah tidak bisa diganggu, tidak bisa dirubah lagi. Di antaranya apa? Walaupun dia umurnya panjang, tapi suatu saat pasti akan mati. Jadi kematian ini adalah apa? Ketentuan Allah yang sudah pasti, cuman kapan datangnya belum tahu. Termasuk qada mubrom adalah bahwa kita dilahirkan jadi manusia laki perempuan, laki nggak bisa dirubah dengan perempuan sudah lahir perempuan diubah jadi laki, nggak bisa. Kalau itu dirubah berarti menyalahi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kematian sudah pasti termasuk, cuman kapan kita datanya belum tahu. Termasuk adanya laki, bapak kita dilahirkan jadi seorang laki-laki, dilahirkan jadi seorang perempuan, ini adalah qada mubrom, ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah lagi. Nah, yang berkaitan dengan qada mu'allaq, ketentuan Allah yang bisa dirubah, termasuk kematian. Dalam ayat yang lain, wa maka nali nafsin, walaupun kita pengen mati, berusaha mati, tapi kalau Allah tidak mengizinkan tidak akan mati, tidak akan mati. Ya, tahu banyak kemarin dengan kejadian di viral, kejadian yang di Jawa Timur, pondok pesantren musibah sudah ditimpa berhari-hari, tetapi Allah tidak mengizinkan itu bocah mati, tetap hidup. Wa maka nali nafsin tamuta wa maka nali nafsin antamuta, tidak semua orang itu akan mati illa biidznillah, kecuali dengan izin Allah. Kamu pengen mati, menjatuhkan diri dari lantai 10, tapi kalau Allah tidak mengizinkan mati, tetap tidak akan mati. Karena apa? Memang belum sampai waktunya. Masuk kejadian yang pernah saya lihat sendiri, ya, terjun dari lantai 11, pengennya mati, taunya nyangkut di lantai 4. Nyangkut di lantai 4, bener Pak. Ini GM Hotel Olive kemarin itu, orang perempuan pengen karena berbagai macam dalam sibuk, pusing, akhirnya pengen mengakhiri hidupnya, terjun dari lantai 11, tapi terjunnya tidak langsung lewat samping itu, lewat saluran gorong-gorong yang di atas itu, saluran kabel, saluran pipa, nyangkut di lantai 4, nggak jadi mati. Sehari semalam dicari baru ketemunya di mana? Sandal dan HP masih tinggal di atas, dicari-cari, taunya nyangkut di lantai 4, ada lubang. Ini orangnya. Akhirnya ya hidup, dirawat di rumah sakit, hidup, sehat lagi. Karena Allah tidak mengizinkan hambanya tersebut mati. Illa biidznillah kitabam muajjalah, itulah ketetapan
yang Allah tetapkan sesuai dengan ketentuannya. Summa antum tamtarun, tapi sudah melihat sifat Allah seperti itu, tapi summa antum tamtarun, summa antum kemudian kalian semua, ayyuhal kufar, hai orang-orang kafir, tamtarun masih meragukan bahwa Allah adalah Tuhan yang harus disembah, yang harus diibadahi. Hal ini ayat 1-2 ini menyampaikan kepada orang-orang musyrik pada saat itu, walaupun didakwai Nabi sehari berapa kali, tetap mereka masih mempertahankan keyakinannya sebelum datang Al-Quran. Ayat-ayat Allah seperti itu, tamtarun, mereka masih ragu. Karena Allah belum membuka hidayah hati mereka menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Nanti taunya kalau fil ba'si ba'da ilmikum, nanti kalian kalau sudah dibangkitkan di alam kubur, mereka baru mengatakan wa qalul hamdulillahilladzi hadza ma wa'adanallahu. Nah, betul, ternyata yang dijanjikan Allah benar. Wa huwallahu fis samawati wal ard wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kembali lagi nanti habis isya barangkali yang ada taksin ya, kita buka lagi Pak ya taksinnya Pak ya. Kalau yang untuk yang saya lihat ini kayak Pak Retno nggak usah taksin nggak apa-apa, Pak Jono, Pak Irman ya, mungkin bapak-bapak yang lain yang saya belum pernah lihat mereka baca Al-Qur'annya ini, Pak Iyan lumayan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa